Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar tentang fungsi. Susah nggak ya? Tenang, kita pelajari pelan-pelan. Oke, kita mulai belajar ya. Sebelum kalian belajar apa itu fungsi, kalian harus tahu relasi dulu. Relasi apa ya? Misalkan saya punya dua himpunan. Yang pertama adalah himpunan A, yang kedua himpunan B. Himpunan A, anggotanya ada 1, 2, 3. Ada 3 anggota. Nah, himpunan B ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 anggota. Nah, kalau relasi apa? Relasi atau hubungan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Jadi, ada himpunan A, ini anggotanya, ada himpunan B, ini anggotanya, lalu dipasangkan seperti ini. Nah, ini sudah termasuk relasi. Kenapa? Karena ada anggota himpunan A yang dipasangkan dengan anggota himpunan B, seperti itu. Kalau misalkan ditambahin lagi, nah, ini juga termasuk relasi. Kalau misalkan ditambahkan lagi, nah, ini juga termasuk relasi. Minimal ada satu pemetaan atau hubungan antara himpunan A dan himpunan B, sehingga dia bisa disebut relasi, seperti itu. Gampang ya? Pokoknya ada satu hubungan aja. Kalau misalkan yang bukan relasi, yang seperti apa, Pak? Yang bukan relasi, yang seperti ini. Ini tidak ada hubungan. Saya hapus hubungan yang pertama, hubungan yang kedua juga dihapus, hubungan yang selanjutnya juga dihapus. Nah, ini tidak ada hubungan sama sekali, sehingga dia tidak membentuk relasi, tidak ada hubungannya, seperti itu. Tapi biar dia disebut relasi atau hubungan, minimal ada satu hubungan. Misalkan di sini. Nah, itu sudah disebut relasi. Oke, lanjut ke fungsi ya. Fungsi atau juga bisa disebut dengan pemetaan. Contohnya seperti ini. Misalkan Bapak seperti tadi mempunyai dua himpunan, yaitu A dan B. Himpunan A anggotanya ada 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya ada 1, 2, 3, 4. Nah, gini. Kan tadi relasi itu cuma hubungan satu atau minimal satu ya, biar jadi relasi ya. Nah, biar dia jadi fungsi, aturannya harus seperti ini. Relasi atau hubungan tadi disebut fungsi, bisa jadi fungsi jika kalau setiap anggota A, nih setiap anggota A berarti ini dipasangkan tepat satu anggota B. Tepat satu ya. Tahu tepat satu? Tahu, bagus. Kalau tepat satu, 2 boleh nggak? Nggak boleh. 3 nggak boleh. Kalau 0 nggak boleh. Kan tepat satu berarti harus 1. Nah, berarti dia harus punya pasangan 1. Contohnya gini, himpunan A sama himpunan B dipasangkan. Pertanyaannya, ini relasi bukan? Relasi. Ini adalah relasi. Kan minimal ada satu hubungan katanya kalau relasi. Kalau ini disebut fungsi, benar atau tidak? Tidak, karena fungsi itu jelas. Setiap anggota A dipasangkan tepat satu. Yang ini memang dia punya pasangan 1, tapi yang ini nggak punya pasangan. Jadi dia bukan fungsi. Gimana ciri-cirinya kalau dia fungsi? Nih, misalkan gini. Nah, ini sudah sesuai dengan pengertian ini. Setiap anggota A ada berapa? 1, 2, 3. Setiap anggota A punya tepat satu pasangan di anggota B. Jadi dia nggak bercabang gitu. Maksudnya gini, tepat satu itu maksudnya dia punya satu pasangan, dia punya satu pasangan, dia punya satu pasangan. Bodoh amat B-nya kayak gimana. Yang penting si A, setiap anggota A punya tepat satu pasangan, seperti itu. Pak, kalau misalkan dia punya dua pasangan gini, boleh nggak Pak jadi fungsi? Nggak boleh. Dia nggak boleh jadi fungsi. Kenapa? Karena masalahnya di sini. Dia punya dua pasangan. Kan harus tepat satu. Tepat satu itu berarti cuma satu gitu. Jadi intinya gini, dia bisa jadi relasi kalau minimal punya satu hubungan. Dia bisa jadi fungsi kalau dia punya tepat satu. Gampangnya gimana ngapalinnya? Tepat satu itu tidak selingkuh dan tidak jomblo, baru dia jadi fungsi. Kalau dia tidak selingkuh dan tidak jomblo, maka dia jadi fungsi.
Mana yang tidak selingkuh dan tidak jomblo? Dilihat anggota A-nya. Misalkan Bapak punya contoh yang seperti ini nih. Nah, yang ini jomblo nggak? Enggak. Selingkuh nggak? Enggak. Kan punya satu pasangan doang. Nah, yang ini jomblo nggak? Enggak. Terus selingkuh nggak? Enggak. Oke, kita lihat anggota selanjutnya. Yang ini jomblo nggak? Enggak. Tapi selingkuh nggak? Dia selingkuh. Punya dua pasangan dia. 1, 2. Sehingga ini bukan fungsi seperti itu. Nah, gimana caranya biar jadi fungsi? Nih, Bapak hapus satu. Tuh. Ini nggak selingkuh dan nggak jomblo. Ini nggak selingkuh dan nggak jomblo. Yang ini nggak selingkuh dan nggak jomblo. Maka jadilah fungsi. Bodoh amat si B-nya. Mau dia nggak punya pasangan atau punya pasangan dua. Bodoh amat. Yang penting si A-nya kita lihat. Oke. Oke, kita coba latihan sedikit. Bapak punya satu relasi. Ini relasi ya. Pertanyaannya apakah dia fungsi? Dilihat aja anggota awalnya, anggota domainnya. Dia nggak boleh selingkuh dan tidak boleh jomblo. Selingkuh nggak? Enggak. Jomblo nggak? Enggak. Ini selingkuh nggak? Selingkuh. Ini selingkuh nih. Kenapa? Karena punya dua pasangan. 1, 2. Berarti dia fungsi bukan? Bukan fungsi. Ini bukan fungsi. Ini hanya relasi. Dia punya hubungan aja, tapi bukan fungsi. Seperti itu. Nah, yang ini sekarang kita lihat. Yang ini jomblo nggak? Enggak. Selingkuh nggak? Enggak. Bagus. Yang ini jomblo nggak? Enggak. Selingkuh nggak? Enggak. Bagus. Yang ini jomblo nggak? Enggak. Selingkuh nggak? Enggak. Bagus. Maka ini fungsi. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Ke contoh yang ketiga. Nih, lihat contoh yang ketiga nih. Pertanyaannya, dia relasi? Bukan. Iya, jawabannya dia relasi. Kan ada hubungan. Ingat kalau relasi minimal punya satu hubungan. Bodo amat dia selingkuh atau enggaknya kita nggak lihat. Dia relasi, tapi dia fungsi nggak? Gitu. Kita lihat satu-satu anggota awalnya. Ini dia selingkuh nggak? Selingkuh. Maka dia jadi masalah nih. Nah, kalau ini sudah jadi masalah, yang lain nggak perlu dilihat lagi. Karena dia jelas, dia selingkuh. Maka tidak boleh jadi fungsi. Seperti itu. Masalah lainnya apa? Nih, satu lagi. Nih, dia jomblo. Nggak bisa jadi fungsi. Gitu. Coba lihat yang ini. Dia selingkuh nggak? Enggak. Punya satu pasangan doang. Yang ini selingkuh nggak? Enggak. Dia punya satu pasangan juga. Yang ini jomblo nggak? Jomblo. Wah, ini nih masalahnya nih. Maka dia tidak boleh jadi fungsi. Kita tidak lihat daerah yang B-nya ya, himpunan B-nya ya. Himpunan B-nya mau dia selingkuh atau enggak, mau dia jomblo atau enggak, bodo amat. Yang penting himpunan awalnya, himpunan A-nya kita lihat. Dia tidak boleh selingkuh dan tidak boleh jomblo. Bagus. Gampang ya. Pokoknya dia bisa jadi fungsi kalau dia tidak selingkuh dan tidak jomblo gitu. Oke, ada beberapa unsur fungsi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah domain atau prapeta atau daerah asal. Misalkan Bapak punya himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya K, L, M, N. Ada yang disebut domain atau prapeta atau daerah asal. Mana daerah asalnya? Nih, daerah asalnya adalah himpunan A. Himpunan A yaitu 1, anggotanya 1, 2, 3, 4. Tuh, himpunan A sebagai domain. Nah, kodomainnya gimana? Kodomain itu daerah kawan. Daerah kawannya ada apa? Himpunan B. Himpunan B apa aja? K, L, M, N. Seperti itu. Nah, ada lagi range atau peta atau daerah hasil. Daerah hasil itu yang punya pasangan. Anggota kodomain yang punya pasangan yang mana? Yang ini nih. Daerah hasil. Maka kita tuliskan dengan seperti ini. Apa aja? K, L, M. N tidak ya, karena dia tidak punya pasangan. Seperti itu. Oke, sudah jelas? Kalau ada pertanyaan, langsung tanyakan di komen. Oke, kalian sudah belajar mengenai domain, kodomain, dan range. Seperti itu ya. Domain adalah daerah asal, kodomain adalah daerah kawan, dan range adalah daerah hasil. Seperti itu. Nah, materi tadi sebenarnya adalah materi agar kalian tahu konsep fungsi itu seperti apa. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, fungsi akan dituliskan sebagai fx biasanya.
atau kx dan lain-lain seperti itu. Tapi biasanya akan dituliskan sebagai fx. Contoh soal yang kalian akan coba saat ini adalah tentukan domain atau daerah asal fungsi-fungsi berikut. Oke, ini fungsinya ada fx sama dengan 4x plus 1, fx sama dengan akar x min 16, fx sama dengan 5 per 5 min x. Jangan dibuat sulit dulu karena Bapak akan sampaikan dengan pelan-pelan dan Bapak coba agar menjelaskannya dengan baik. Nah, kita lihat contoh soalnya dulu. Tentukan domain atau daerah asal. Tentukan domain atau daerah asal. Maksudnya gimana sih, Pak? Lihat, dia kan variabelnya x ya. Berarti kita ngomongin x. Nah, sebenarnya yang ditanya di soal ini adalah nilai x yang boleh dimasukkan ke fungsi ini nih. Nah, gitu. Nah, sebelum kalian coba masukkan nilai x-nya, ada beberapa catatan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalau dia bentuknya bentuk akar, nih kayak contoh yang B ini nih, dia kan bentuk akar ya. Nah, hasil yang di dalam akar tidak boleh negatif. Contoh misalkan, x-nya Bapak masukin 1, angka 1. 1 min 16, boleh nggak? Hasilnya min 15 ya. Kan di dalam akar hasilnya tidak boleh negatif. Berarti kalau dimasukin angka 1, hasilnya kan min 15. Jadi akar min 15 gitu ya. Maka itu tidak boleh seperti itu. Kalau misal Bapak masukin 2, boleh nggak? Nggak boleh. Jadinya min 14, Pak. Seperti itu. Kalau misalkan 3, 4, 5, dan seterusnya, cari sampai berapa yang boleh. Seperti itu. Jelas? Itu kalau bentuknya bentuk akar. Hasil di dalam akar ini nggak boleh negatif setelah dimasukkan nilai x-nya. Kalau dia bentuknya bentuk pecahan, kayak bentuk yang C ini nih, ini bentuk pecahan nih, berapa per berapa, ini pembilang, ini penyebut, seperti itu. Penyebut bawah ya. Penyebutnya tidak boleh jadi 0. Contoh, misalkan x-nya Bapak ganti angka 5. Kalau x-nya jadi angka 5 berarti penyebutnya bawahnya 5 min 5. 5 min 5 hasilnya berapa? 0. Kalau hasil penyebutnya 0 itu tidak boleh. Kenapa? Karena 5 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Seperti itu. Kalau yang tadi, kok dalam akar nggak boleh min, Pak? Iya, tidak ada nilai yang di dalam akar hasilnya min. Tidak ada bilangan yang di dalam akar hasilnya min. Tidak ada. Seperti itu. Kita coba jawab soal nomor 1 ya. Yang A maksudnya. Oke, yang A, fx sama dengan 4x plus 1. Kita lihat. Fx sama dengan 4x plus 1. Kalau x-nya Bapak masukin 1, boleh nggak? Boleh. 2? Boleh. Kan nggak ada masalah ya. Yang perlu jadi perhatian kalian adalah kalau bentuknya akar atau bentuknya pecahan. Sehingga nilai x itu boleh berapapun. X itu bisa jadi anggota real. Nah, kalau dituliskan seperti ini. X anggota bilangan real. Atau bisa tuliskan seperti ini. X sama dengan titik, titik, titik. Min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi min ke belakang sana dan plus ke sana itu boleh. Berapapun angkanya, X-nya boleh. Seperti itu. Kan ini ditanya nilai X yang boleh. Ini semua nilai X boleh nih. Min 1 juta boleh. Min 1 miliar boleh. Ini selanjutnya 1000, 2000, 3000, 1 juta, 5 juta, dan seterusnya itu boleh berapapun. Karena kalau disubstitusi ke sini, nanti akan ada hasilnya. Seperti itu. Nah, yang B sekarang kita lihat. Nah, yang B nih harus hati-hati karena dia bentuknya bentuk akar. Karena hanya ada 2 catatan, bentuk akar sama bentuk pecahan. Kalau bentuk akar, setelah dimasukin, X-nya nggak boleh negatif. Seperti itu. Kita coba. Kalau X-nya 1, kita ganti 1. 1 min 16. 1 min 16 hasilnya min 15. Boleh nggak min 15 di dalam akar? Nggak boleh. Kan min nggak boleh di dalam akar. Gitu. 1 berarti nggak boleh ya. 2 nggak boleh. 2 min 16 hasilnya min 14. Min 14 boleh nggak dalam akar? Nggak boleh. Kira-kira berapa yang boleh? Betul. Jawabannya adalah 16. 16 min 16 hasilnya
0. 0 emang boleh apa di dalam akar? Boleh, yang penting tidak negatif. Berarti X-nya mulai dari 16, 17, 18, dan seterusnya. Seperti itu. X-nya 16, 17, 18, 19, dan seterusnya. Pak, kalau min boleh nggak, Pak? Min, coba min 1, X-nya diganti min 1, min 1, min 16. Min 1, min 16, hasilnya min 17. Makin besar minnya, maka tidak boleh. Min tidak boleh masuk ke sini. Seperti itu. Sehingga X yang boleh mulai dari 16, 17, 18, dan seterusnya. Kenapa 16 boleh? 16, min 16 hasilnya 0. Akar 0 itu boleh. 17 memang boleh, Pak. Coba kita coba. 17, masuk ke sini. 17, min 16 hasilnya 1. Bagus. 18, 18, min 16 hasilnya 2, dan seterusnya. Penulisannya bisa kalian gunakan seperti ini. Selain menggunakan himpunan berurut seperti ini, kalian bisa gunakan yang seperti ini. X lebih besar sama dengan 16. Seperti itu. Jelas? Oke, bagus. Oke, bentuk yang selanjutnya adalah bentuk yang seperti ini. Kita lihat yang C, fx sama dengan 5/5 min x. Seperti tadi, yang ditanya adalah tentukan domain atau daerah asalnya. Tentukan X, nilai X yang boleh dimasukin ke fungsi ini, gitu ya. Ingat, kalau dia bentuknya bentuk pecahan, maka ada catatan. Di mana catatannya adalah setelah disubstitusi, penyebutnya tidak boleh jadi 0. Nah, kira-kira X-nya kalau 1 boleh nggak? Kita ganti 1 ya di sini ya. 5/5 min 1. 5 min 1 kan 4 ya. Berarti 5/4. 5/4 ada nggak bilangannya? Ada. Maka boleh. Seperti itu. Kalau misalkan 2 boleh nggak kira-kira? Bawahnya jadi 3 ya. 5/3 boleh? Boleh. Karena ada 5/3. Kalau misalkan X-nya Bapak ganti 5. 5 dibagi 5 min 5. 5 min 5 hasilnya 0. Catatannya adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 katanya. Kalau ini diganti 0, kalau ini diganti 5, maka hasilnya akan jadi 0 penyebutnya. Maka tidak boleh. Seperti itu. Maka catatannya di sini adalah X tidak boleh sama dengan 5. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau ketika X sama dengan 5, 5 min 5 jadi 0 penyebutnya. Sedangkan penyebut itu nggak boleh 0. Karena angka berapapun dibagi 0, hasilnya tak terdefinisi atau tidak ada angkanya. Seperti itu. Oke, jelas ya. Catatan yang perlu kalian beri perhatian lebih adalah ini. Bentuk akar, hasil setelah disubstitusi tidak boleh jadi negatif. Kalau bentuk pecahan, setelah disubstitusi, penyebutnya tidak boleh jadi 0. Seperti itu. Gimana video pembelajarannya? Mudah-mudahan bisa membantu kalian belajar di rumah ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Jika kalian suka sama videonya, silahkan like. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian agar kalian bisa dapat berbagi ilmu. Satu lagi, kalau misalkan kalian suka sama channel ini, silahkan di subscribe. Oke? Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.